Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 kami akan melakukan pengamatan gerak pada pertumbuhan putri malu. Di sini kami akan memperkenalkan kelompok 5 kami. Saya Ning Wahyuni, NIM 8567985357. Perkenalkan, nama saya Dianto, NIM 856602725. Perkenalkan, nama saya Dian Anggraini, NIM 8567985325. Perkenalkan, nama saya Paulina Sumarsih, NIM 8566071416. Perkenalkan, saya Dwi Kurniati, NIM 8566055279. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk mengamati gerak pertumbuhan pada putri malu. Alat dan bahan yang kita gunakan yang pertama ada tumbuhan putri malu, kemudian stopwatch, kemudian penggaris, alat tulis, kemudian kardus yang dilapisi dengan karton warna hitam. Percobaan pertama, melakukan penyentuhan kepada daun putri malu menggunakan penggaris dengan sentuhan yang pelan. Kemudian kita lihat berapa waktu yang dibutuhkan oleh putri malu jika disenggol dengan pelan untuk terbuka kembali. Putri malu yang disentuh dengan pelan membutuhkan waktu selama 3 menit 16 detik untuk terbuka seperti sempurna kembali, seperti awal. Percobaan kedua dilakukan dengan menyentuh daun putri malu dengan sentuhan yang sedang. Kemudian kita pasang waktu untuk menentukan berapa lama putri malu tersebut untuk terbuka kembali seperti sedia kala. Putri malu yang disenggol dengan senggolan yang sedang membutuhkan waktu selama 4 menit untuk terbuka kembali seperti semula. Percobaan terakhir yaitu menyentuh daun putri malu dengan sentuhan yang kencang. Setelah itu kita tunggu kembali untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh putri malu untuk terbuka kembali setelah disentuh dengan sentuhan yang keras. Putri malu yang disentuh dengan sentuhan keras membutuhkan waktu 8 menit 30 detik untuk terbuka kembali seperti sedia kala. Gerak niktinasti. Prosedur pertama yang kita lakukan yaitu menyediakan 2 buah pot putri malu dan diberikan tanda A untuk bagian pot yang pertama dan juga tanda B untuk bagian pot yang kedua. Selanjutnya, letakkan pot A di tempat terang atau terbuka. Kemudian, tunggu dan biarkan selama 30 menit di bawah sinar matahari. Kemudian, untuk pot B kita masukkan ke dalam kotak hitam yang telah disediakan sebelumnya. Dalam memasukkannya, harap hati-hati agar tidak menyentuh daunnya. Dan lakukan seperti tanaman pot A. Biarkan selama setengah jam di dalam kotak hitam yang telah tersedia. Untuk pot A, setelah didiamkan selama 30 menit, daunnya masih terbuka. Sedangkan untuk pot B, putri malu yang berada di pot B yang telah dimasukkan
selama 30 menit, daunnya menutup. Setelah itu, putri malu pada pot A dan B diletakkan kembali di bawah sinar matahari dan tunggu selama 30 menit. Setelah 30 menit berlalu, putri malu yang ada di pot A masih saja terbuka karena berada di bawah sinar matahari, sedangkan untuk putri malu yang berada di pot B, dia kembali terbuka yang awalnya dia tertutup karena telah dimasukkan ke dalam kotak hitam. Nah, dari praktikum ini dapat kami simpulkan bahwa tumbuhan putri malu adalah tumbuhan yang sangat peka terhadap rangsangan. Berbagai rangsangan yang diberikan, yaitu sentuhan, diberi hawa panas, dan diberi hawa dingin kepada putri malu, memberikan pengaruh pada perilaku tanaman ini. Perilaku yang ditimbulkan akibat diberi rangsangan, yaitu menutupnya daun putri malu, waktu untuk menutupnya daun setelah diberi rangsangan atau sentuhan lebih singkat dibandingkan waktu untuk menutupnya daun setelah diberi rangsangan yang lain. Rangsangan sentuhan merupakan rangsangan yang dapat diterima oleh tumbuhan putri malu dengan peka. Rangsangan berupa rangsang sentuhan dan rangsang suhu disebut nasty kompleks. Demikianlah kami dari kelompok 5 untuk praktikum gerak pertumbuhan pada putri malu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.